Hai San, mau bikinin apa? Teh atau kopi? Halah, kayak nggak tahu aja kesukaan aku. Seperti biasa dong. Ya, siapa tahu malam ini kamu mau coba yang beda. Selera aku itu cuma satu. Nggak perlu ganti-ganti. Kayak sama pasangan. Oh iya, tumben kamu sendirian. Mana pacarmu? Pacar? Pacar yang mana? Itu loh, yang sering kamu bawa ke sini. Maksud kamu? Sari? Iya betul. Astagfirullah. Sari itu sepupu aku. Makanya cari tahu dulu sebelum ngomong. Waduh, maaf San, soalnya kalian kelihatan deket banget. Ya iyalah, namanya juga keluarga. Lagian, aku nggak pernah bawa pacar ke sini. Lah kok jadi bahas status? Udah deh, bikinin kopi favoritku aja. Siap bos, tapi beneran deh, kalau nanti punya pacar, ajak ke sini biar aku kenalan. Tenang, kalau ada yang cocok, kamu bakal jadi orang pertama yang tahu. Hai Sandi. Kamu Sar, kemarilah. Udah pesan kopi belum? Astagfirullah. Oh iya, aku lupa. Tunggu sebentar, aku mau pesan dulu. Kamu sudah lama di sini? Sekitar 20 menitan lah. Kamu kok tahu aku ada sini? Bibi yang kasih tahu. Oh iya, aku lihat dari tadi. Serius amat baca bukunya? Buku apa sih? Sejarah dong. Lagi-lagi kamu baca buku sejarah terus. Kenapa sih? Nggak sesekali baca novel romantis? Atau buku motivasi gitu? Semua buku aku suka Sar. Novel, motivasi, atau buku yang menginspirasi. Dan semua itu ada pada sejarah bukan? Selain memahami asal-usul dan identitas kehidupan masa lalu, sejarah menjadikan teladan, motivasi, dan inspirasi. Iya juga sih. Oh iya Sari, kamu pernah dengar nggak sejarah bajak laut? Bajak laut? Apa menariknya sih? Bajak laut di Nusantara ini sebenarnya punya sisi yang sangat menarik Sari. Mereka bukan cuma perampok, tapi juga punya peran penting dalam sejarah perdagangan kita. Peran penting? Maksud kamu mereka merampok kapal dagang dan bikin pedagang bangkrut itu penting? Kalau aku jadi pedagang zaman dulu, pasti aku udah stres berat dong. Hei, ada apa nih? Kok kelihatan seru banget ini kalian berdua? Oh, itu topiknya. Baiklah, dilanjut. Sari, bajak laut Nusantara, seperti Lanun di Selat Malaka itu, sebenarnya bekerja sama dengan Kerajaan Sriwijaya. Mereka menjaga jalur perdagangan dari ancaman kapal asing. Tanpa mereka, perdagangan rempah-rempah kita mungkin gak akan seaman itu. Kerajaan Sriwijaya kerjasama dengan bajak laut, kedengarannya kayak cerita fiksi. Mana ada bajak laut yang baik hati melindungi kapal dagang? Mereka pasti cuma mau bagian hasil rampasan. Nggak semua bajak laut itu jahat, Sari. Ada yang memang dipekerjakan oleh kerajaan untuk menjaga wilayah perairan mereka. Bahkan ada dokumen sejarah yang menyebutkan bahwa beberapa bajak laut mendapatkan upah resmi dari kerajaan. Dokumen sejarah. Kamu yakin itu bukan cuma mitos atau cerita rakyat? Tunggu sebentar. Aku nemu artikel tentang ini. Memang ada catatan sejarah tentang bajak laut Nusantara yang menunjukkan tidak semua bajak laut itu jahat. Dan ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa beberapa kerajaan memang mempekerjakan bajak laut untuk tujuan tertentu, termasuk menjaga wilayah perairan mereka. Salah satu contoh sejarah di bangsa kita, Kerajaan Sriwijaya,
pernah menjalin kerjasama dengan bajak laut. Bajak laut yang sebelumnya dikenal karena aksi perampokan mereka, direkrut oleh kerajaan untuk menjadi bagian dari armada laut. Mereka diberi tugas menjaga wilayah perairan dan melindungi jalur perdagangan dari ancaman perompak lain. Sebagai imbalan, mereka menerima upah resmi dari kerajaan. Sudah tentu dong. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan keamanan kapal dagang yang berlayar melalui wilayah kekuasaan Sriwijaya, seperti Selat Malaka dan Selat Bangka, yang merupakan jalur perdagangan strategis pada masa itu. Tapi jangan lupa, banyak bajak laut juga memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka seringkali merampok kapal dagang kecil atau mengambil upeti dari pedagang lokal. Aku juga nemu berita tentang bagaimana perompakan di Selat Malaka menyebabkan kerugian besar bagi pedagang internasional. Bahkan sampai sekarang, wilayah itu masih dikenal sebagai salah satu zona rawan perompakan. Tapi itu kan sekarang Sari. Kita lagi ngomongin masa lalu. Dulu, bajak laut punya peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah Nusantara. Oke, kalian berdua benar dalam konteks masing-masing. Tapi kita nggak bisa cuma melihat dari satu sisi aja. Bajak laut memang punya dampak positif dan negatif tergantung zamannya. Oh ya, aku rasa kita perlu lebih banyak belajar tentang ini sebelum mengambil kesimpulan sepihak. Bagaimana kalau kita lebih dalami lagi terkait sejarah ini? Yah, mungkin kita butuh data lebih akurat, atau mungkin kita butuh seorang ahli untuk menjawab semua ini. Kalian punya pendapat? Gimana kalau kita ke perpustakaan atau langsung ke rumah Pak Suparman? Aku setuju cari data dulu. Dengan cara kita masing-masing, mau di perpustakaan atau website yang terpercaya, ya terserah aja lah. Oke, aku setuju. Setelah itu, kita ke rumah Pak Suparman. Baiklah, tapi kalau ternyata bajak laut itu lebih banyak buruknya daripada baiknya, aku nggak akan berhenti mengingatkan kamu soal ini.